الله الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى الله وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق أن بها أبواب الصبر والتيسير وتقول لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Qala musannifu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sambung lah fikih pelajaran risalah tangga pelajaran ibadah lah halaman 58. Hal-hal yang bergantung dengan mayit lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang bergantung dengan mayit. Nah lah, ini mayit pulang kita. Apabila seorang muslim, inilah laki-laki maupun perempuan meninggal dunia yang bukan mati syahid, maka fardu kifayah atas orang-orang yang mengetahuinya 4 macam. Nah, yang pertama memandikannya, yang kedua membungkusnya, yang ketiga menyembahyangkannya, yang keempat menanamnya. Nah, apabila yang mengetahui hanya seorang aja, keempat macam ini hukumnya menjadi fardu ain. Nah, jadi makanya kita mudah-mudahan kita belajar nih lah supaya kita tahu. Makanya untung benar kita khususnya nih lah di kampung kita di Pasir Balengkong ini nah banyak aja saudara orang yang bisa memandi orang mati. Apalagi membungkusnya, menyembahyangkannya maupun menanamnya masih lagi banyak di sini kita. Makanya perlu juga kita khususnya orang-orang pondok kita nih orang pesantren lah belajar juga belataan supaya karena apabila sudah pulang ke rumah masing-masing kena jadi bisa sudah nanti jadi sana kan jadi kada bingung lagi mencari si A si B. Karena di situ kan ada tamatan pondok pesantren Bina Iman orang bisa mandi orang matinya, menyembahyangkan bisa juga, menanamnya bisa juga, membungkusnya bisa juga. Nah, jadi belajarlah. Jadi karena insyaallah kita praktikkan karena lah belajar memandi orang mayit ini, mandi orang mati ini. Nah, jadi belajar kita lah. Jadi apabila satu orang aja yang tahu di kampung ini, ya sudah, itu menjadikan fardu ain baginya. Nah, jadi apabila banyak nang bisa dan bahkan ini tadi bisa menggugurkan daripada nang lain apabila di kampung kita ini ada dasang bisaannya nang 4 macam tadi. Ya sudah kita baru sasa kampungan. Nah, jadi perhatikan bujur-bujur wahyu lah, perhatikan bujur-bujur belajar. Nah, jadi kita berapa hari libur lah semalam dan insyaallah kita lanjut lagi kembali. Nah, yang pertama memandikan mayit. Nah, sekurang-kurang memandi mayit itu dengan meratakan air ke seluruh tubuh mayit sekali dan sebaiknya 3 kali. Kita ya kalau. Nah, jadi kayak itu caranya. Kayak kita mandi biasa aja. Lah. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita kali. Nah, yang bagus itu 3 kali. Yang pertama dengan air sabun. Dengan air bersih ya kalau kemudian ketiga dengan air bercampur sedikit kapur barus. Nah jadi berasih menhendaknya berasihi dulu 1, 2, 3 jadi kebiasaannya paling sedikit itu mandi orang mati itu 3 aja misalnya sekurang-kurangnya 2 mandi jadi nyaman. Nah masalah menggusuk membersih apa segala macam-macam tuh keluarganya kebiasaannya. Yang lebih penting adalah ketika meradung apa di pantatnya itu nah itihi berapa kali kita iti sampai 3 kali kah sampai 6 kali kah itihi adakah tidak najisnya adakah tidak kalau sudah dan waktu kita menggosok itu pun derma gurulah kada kawa gencang-gencang begamat-gamat kita yang kada begamat kita menggosok tuh nah ya jadi tuntung sudah nanti tengah hiringakan sebelah kanan pulang kena hiringakan pulang sebelah kiri nah kayak itu nah kayaknya ya dengan air sabun, sudah air sabun ya bersih pulang, bercampur pulang dengan air sedikit dengan air kapur barus atau juga bercampur dengan air pandan kebiasaannya juga. Nah itu caranya kita mandi orang mati karena kita praktikkan kan
Jadi mayitnya kita jadikan wahyu kan. Nah, wahyu kan kita jadikan mayitnya. Jadi wahyu mandi kan anu di mandi kan. Jadi nama mandi kan Hairil, Huda lawan Paulan. Nah, Dharma tukang baca doanya aja. Dharma tukang baca doanya aja kan. Yang kan biasanya tuntung mandi itu biasanya baca doa di situ nah. Nah, jadi syukur pemimpin baca yasinnya nah. Ketika anak mulai mayit. Nah, ayah kayak nama bungkus lawan anu abi kan guru kita. Nah, aku biar mentalkinkannya aja. Nah, pirja tukang tabuk. Yang tukang tabuk langsung berdua nah. Nah, bisa sudah. Jadi langsung kita kubur wahyu tuh hidup-hidup. Dites dahulu kan, dites dahulu. Karena salahnya kita kan wajar belajar. Supaya kita kada canggung lagi Hairil karena bingung, kada bimbang lagi kalau di kampung kita. Pas disuruh orang kada kita 7 orang ada si Hairil atau tamatan Bina Iman bisanya tuh. Suruhnya bisa mandi orang mati. Siap ya Hairil. TKP 86. Nah, ya sudah. Nah, sudah bisa nyaman. Nah, disinilah lah kita ya kalau pun hendak bisa kita. Nah, ini rampah-rampah kampung nih dipelajari kita lah. Rampah kampung tuh apa-apa. Nah, kayak mandi orang mati ya kalau menyembahyangkan naik fardu kifayah, kayak sembahyang hajat, kayak baca 2 arwah, 2 haul ya kalau nih kebiasaannya nih. Ini rampah kampung nambah tahlil itu dan mak tuh rampah kampung nih pali itu. Nah, karena suatu saat kan kena suruh orang baca paling setidaknya kan disuruh baca 2 salamat dulu. Nah, apalagi nang disuruh memimpin memimpin ini ya sudahnya. Nah, makanya belajarnya di sini karena kawa Firzaik Dah bisa belajarnya di SMA, di MTS, di SMP, di pondok, gugurnya di sini belajar. Nah, lebih-lebih di majelis ta'lim. Makanya bagus karena kita adakan kan lah, insyaallah nih apabila. Jadi wahyu siap-siap wahyu karena dimandi kamu. Jadi kan pangkalandanya ada jadi belakang situ dari kita. Ya Allah. Siap-siap wahyu mandi kena. Nah, jadi nyaman kan supaya bisa nyaman kan. Nah, kayak itu sudah tahu tata caranya mandi orang meninggal mayit kan. Nah, sekurang yang kedua pulang membungkus mayit. Nah, sekurang-kurang membungkus mayit selepas kain yang menutupi seluruh tubuh mayit dan sebaik-baiknya 3 lapis. Ini kalau bagi laki-laki biasanya lah 3 lapis. Lapis pertama, lapis yang kedua, lapis yang ketiga. Dan di situ ada juga kandang apa nih? Untuk khusus menutup nang alat kelaminnya, ujar bahasa kita tuh cawatnya kan abang tah. Nah, ketiga menyembahyangkan mayit. Nah, ini sudahlah. Mohon bina, mohon puluh posan bina iman ini rancak sudah. Bisa sudah ini. Jadi rukun-rukunnya yang pertama niat beserta takbiratul ihram. Nah, kayak biasa dar berdiri bagi yang kuasa. Jadi boleh aja dari sembahyang mayit itu berduduk. Munnya kada kuat kita. Nah, mun kada kuasa kita, kada mampu boleh aja. Nang ketiga 3 kali bertakbir termasuk takbiratul ihram. Pertama Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga Allahu Akbar. Nah, selesai. Ya Allah. Kemudian yang keempat membaca Fatihah lah. Yang bagus membacanya sesudah takbir yang pertama. Nah, Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Dah. Nah, ya kalau kada salah lagi Allahu Akbar kabir, ada lagi langsung aja Fatihah. Nang kalima ngapa? Guru bersalawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh aja dah. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau salawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima boleh. Sekurang-kurangnya ya. Yang penting intinya bersalawat atas Nabi. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya yang kayak kita sembahyang. Ya kalau sampai fil alamin innaka hamidum majid. Nah itu nang sempurnanya akmalnya. Tapi kada boleh, kada apa-apa juga ibadatnya kada hafal misalnya hendak juga 4 kada hafal yang panjang itu misalnya sampai salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih boleh aja. Sekurang-kurangnya tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nang keenam mendoa untuk mayit sesudah takbir yang ketiga seperti Allahumma ighfir lahu itu bagi laki-laki, Allahumma ighfir laha bagi perempuan sampai warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kemudian yang ketujuh memberi salam sesudah takbir yang keempat dan setelah takbir yang keempat sunat membaca Allahumma
la tahrimna ya kala ajrahu wala taftinna ba'dahu ufil lana walahu. Tambahan, apabila mayit itu laki-laki maka waktu menyembahyangkannya sunat kepala mayit ditaruh di sebelah kiri gurayan. Berarti sanalah laki-laki lah. Ya kalau kiblat sana lah. Nih. Ya kalau gurah kiri berarti sebelah kiri sana. Nah, kanan berarti kayaknya. Nih kita misalnya mayitnya di muka ya. Ini mayit di muka. Berarti kepala laki-laki sini gurah. Kiri. Yang set kiri. Nah bini-bini berarti di sini. Jadi ini katakanlah kalau pindah paling kena misalnya mayit anu aja mengaji di mana kan tahu juga. Nih mati misalnya siapa Wahyu. Jadi kayak pacar yang akannya mayitnya berlurus saja ya. Berlurus nampak menuju ke Pak Imaman. Datang Paulan. Salah aja Paulan. Kalau laki-laki perempuan aja Wahyu. Jangan aja Paulan. Laki-laki gurai sebelah kiri aja Paulan. Putar. Siapa mati? Wahyu. Putar sebelah kiri. Wah itu. Wah ya kalau Wahyu. Nah jadi nyatakan, jadi menaruh kepalanya itu di sebelah kiri. Nah jika perempuan nyatakanlah kepalanya sunat ditaruh di sebelah kanan. Nah ini kita kebiasaannya paling tapa huruf aja di sini. Kanan kebiasaannya laki-laki, kiri kebiasaannya. Nah ini, nah yang bujurnya kayak ini. Jadi ditaruh di sebelah kiri dan jika perempuan di sebelah kanan. Nyatakan ya. Nah kalau aja kan anak mayit nah. Nah sini laki-laki ini kepala kalau nih. Nah jadi sebelah kiri sini nih. Sebelah kiri sini kepala laki-laki, nah kanannya sini perempuan. Nah itu caranya. Nah katakan. Nah kemudian lagi apa? Syarat-syarat sah sembahyang mayit. Yang pertama sesudah mayit itu suci. Nah ada boleh dan mai. Belum suci lagi, belum dimandi mayitnya. Sembahyangkannya sudah dahulu. Udah boleh suci akan dahulu. Ya, kalau mandi dahulu, wudui dahulu, mandi segala macam-macam sudah dikulo tempat dibungkus, sudah dibungkus untuk dibungkus. Jadi ada panah kiblat. Nah kayak kita rajin biasanya lah, kita ini bagus benar bang lah, luar biasa kita khususnya di kita ini di Indonesia ini khususnya di kampung kita juga khususnya rapi ya orang mandi orang mayit tuh. Desa bujur-bujur memang penghormatannya luar biasa, memuliakan mayit ini luar biasa. Nanti tuntung dimandi kalau dibungkus rapi pulang, mbak itu di minyak harumi pulang, mbak itu ditutup di keranda, kemudian lagi diendaki kambang pulang macam-macam di situ kalau daun pandan pulang disusul rapi. Lihat tinggal angkatnya aja lagi kemana ke makam, tinggal buat aja ke lubang dan malu ke lubang tuh pulang masya Allah tabarakallah lihat kalau betimbai kada nangkai dan jadi disambut pulang disambut jadi sampai ke bawah. Kada betimbai Paulan. Siapa yang manggil Wahyu timbai aja sudah. Kada kayak itu orang. Nah, kada kayak itu orang. Ya Pak. Nah, yang kedua jangan terkemuka dan ulah ya kalau orang yang sembahyang dari mayitnya kecuali sembahyang gaib. Nah. Kasihan Wahyu. Mana meninggal sudah. Sembahyang mayitnya Pak, mayitnya di belakang. Pirja imam di muka pirja mayitnya tuh di belakang juga. Jangan lah. Jadi kalau sembahyang mayit itu di muka Wahyu di muka nih mayit nih nah kita di sini. Jangan mayitnya di sini ikam sembahyang di sini lain. Terkecuali sembahyang gaib itu lain. Biar mayitnya di sana, biar di mana mayitnya apa? Penting tahu sudah kita. Nah, jangan nyatakan mana mayitnya juga sembahyang tuh jadi belakang. Kayak kita semalam lah sembahyang COVID-19 ya kalau jangan mayitnya di belakang mana jadi kita untuk mayit di muka aja. Ayo iya. Ya kalau kayak itu caranya lah. Jadi nyatakan cara sahnya dan syarat-syaratnya sembahyang mayit itu suciakan dahulu mayitnya. Yang kedua jangan terkemuka orang yang sembahyang dari mayitnya kecuali sembahyang gaib. Yang keempat ngapa menanam mayit. Nah sekurang-kurang menanam mayit itu dalamnya sekira-kira jangan timbul bau keluar dan jangan sampai dapat dibongkar binatang. Nah biasanya anak satu bang awak kita ini pun bisanya lah nanam tuh. Ya sekurang-kurangnya di sini jangan sampai mengeluarkan
keciuman baunya lah lawan dibongkar oleh binatang. Nah disunatkan dalam kuburnya itu apa seperti apa bacanya itu lah apa seperdirian ya jadi sehastagor lah ya kita saukur badan kita kan biasanya dan wajib mayat itu dihadapkan kaki kiblat. Nah jadi jangan tuntung masukkan kaki maka kubur itu ke dalam yang lahat itu langsung ditarang-tangahkan itu jangan lah jangan jadi dikahigakan maka dibuka karena kan kapannya kalau dibuka biasanya jadi disentuhkan nih muhanya itu ke tanah dihigakan itu nah dihiringakan mana kiblat bisa kiblat sana jadi ini kiblat kok sana jadi dihiringakan itu ke sini dinto jangan tarang-tarang tuh yo sudah biar syukur timbun dengan tanah my ya apalagi kita di sinilah khusus di Kabupaten Pasir ini kita jarang pakai tabala gue di sini ya kita ya kalau mau di kampung kita itu biasanya apalagi di kampung kami negara tuh pian pakai tabala pakai tempat nang udah mayat mana meninggal dibuat kurang tabala kan ada ini kada dari kita ini langsung paling kan papan aja kalau kita diringakan itu nah ya kalau di sini kita nah, karena tanahnya kita sini anu pangkeras ada di sana kan anu apa kayak babanyu air di kita lah nah, jadi sebenarnya numpang lah apabila nang kayak itu nah nang keras-keras tanah ini kalau bisa kan usah coba tabala ini ada joko lihat lah dan pakai tabala tanahnya sudah keras makruh hukumnya gitu dianggap mubajir kita itu lebih baik kada usah lagi langsung aja sudah kita mau hendak juga cuma jadi bapak ya papan nang behiring aja nah kayak kita di sini kalau papan kalau nah behiring gitu tanah jadi anu nah ingatakanlah di hadapan kiblat ingatakan nah, jangan ditarang-tangahkan mana meninggal sudah tarang-tangah ini pulang nah, jangan nah ingatakan diikatnya itu dilepas jangan dikatnya dilepas punya kada dilepas jadi pocong ya nah kada juga lah nah jadi ngatakanlah jadi kayak itu caranya nah jadi kan tahu sudah ilmunya lah nah jadi kalau sudah tahu ilmunya nah jadi tinggal mengatakan aja lagi nah dari kampung-kampung tuh nah karena lah boleh ke kampung kan nah, tapi menurut kampung lihai sudahnya lah lihai sudah kampung itu sudah anu pang tradisi orang sudah kita apabila mayat kayak ini karena sudah bahari kan biar kada anu cuma kita sambil mengatakan aja bang. Nah faidah besar lah telah mendatang hadis ya kalau siapa yang membaca qul huwallahu ahad lah sebanyak 100 kali pada waktu sakit nah bagus segera ini ya yang terus membawa mati niscaya tidak dipitnah dalam kuburnya dan selamat dari dijepit bumi dan melalui titian siratal mustaqim lah di atas apa sayap malaikat nah bagus nah jadi apabila kamu garing wahai nah, garing darmai lah ini syukur garing misalnya garingnya itu biasa sakit-sakit biasa aja misalnya panas dingin kah atau demam kah atau apa misalnya atau ya biasa kita mariap dingin gak jarang atau batuk kah atau pilek apakah ini baca qul huwallah selama kita sakit nah bagus dibaca ya lihat seandainya tuh jika kita darmai mati misalnya wafat kita nah maka niscaya orang tadi tidak akan mendapatkan fitnah dalam kuburnya ditambah pulang enak terus membawa mati dalam mati syahid walah terus membawa mati niscaya tidak dipitnah dalam kuburnya dan selamat daripada jepitan apa jika kita bumi dan melalui jabatan siratal mustaqim ingatakan mudahan ingatakan kita dari mana jadi selama kita sakit itu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu allahu samad terus baca kadang-kadang kita inilah apabila kita sakit kada sabar kita malah bertambah apa sih kita marah tuh nah ya mudah-mudahan kita lah diberikan Allah kesabaran tuh nah ya kalau diberikan kesabaran dan selalu syukur kita atas nikmat maupun apapun yang diberikan Allah karena pintu kematian lewat itu dahulu kita kadang mau pintu kematian langsung kada juga jadi ada sebab dulu apakah sebabnya misalnya kan nah ya kalau sebabnya kayak garing kan misalnya kemudian kita kawal dari main nah nang nahan sakit tuh nah diberikan Allah kesabaran kita di situ nah makanya kada ada lagi lihat ketika orang sakit tuh apalagi nang parak-parak karinya tuh sudah nah pasti kita mudah-mudahan diingatakan Allah Ta'ala dalam pembacaan nih nah
istighfar kah, salawat kah, zikir kah, apa yang kita baca. Nah, ya kalau apa yang kita baca, maka jelas man akhir kalamihi ya kalau barang siapa akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sudah. Dakharal jannah, masuk surga orang tuh. Nah, mudah-mudahan kita diingatakan udain nang di situ nah. Ya gurulah, mudah-mudahan kita diingatakan nang itu tuh. Ingat nang di situ nah. Jadi waktu kita sakit ingat karena pisah dengan bacaan ini. Insyaallah lah kalau kita sering bersalawat, kalau kita seringnya lah memuji dan memuji Nabi Muhammad, insyaallah kita dimudahkan Allah taala lah di dalam apa? Membaca kalimat-kalimat tersebut. Nah, apalagi nang kayak wiritan-wiritan nang Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu bilang setelah habis sembahyang subuhan dibaca, setelah habis salat asar dibaca, wazifahnya lain pulang lah. Nah, kedua perang siapa ya kalau yang kedua mengata la ilaha illa anta, nah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali waktu sakit kemudian mati, niscaya diberi pahala orang yang mati syahid mah untungnya dah. Nah, kalau tahu pun kita syukurai waktu kita sakit itu, jangan-jangan sakit kita terakhir. Nah, Paulan sakit misalnya, Paulan sakit gigi aja Paulan nih, atau sakit mata biasanya luar biasa Paulan nih. Nah iya, nah sakit biasa aja. Nah, waktu sakit itu kita tuh banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca anak guling. Nah, anak guling baca, ini kita sakit nih, sakit apa kabar? Nah, kita kan tahu bang, pokoknya sambil kita sakit tuh sambil kita ikhtiar, ya kalau sambil kita berusaha, sambil juga kita di situ apa? Bacaan, berdoa lawan Allah. Mudah-mudahan diberikan Allah ngapa? Kesabaran, nah, kemudian kesehatan dan selalu bersyukur apa yang atas ditakdirkannya kepada kita. Nah itu nah. Nah, itu nah mudah-mudahan kita kawan nang kayak itu tuh nah, menahan kayak itu nah. Ya pasti rasa sakit tuh pasti merasa kita sakit. Cuma yang menahan rasa sakitnya itu nah mudah kita diberikan kesabaran, kawal di situ. Nah kadang-kadang kita melihat orang tuh nah, ya kalau melihat orang contoh-contoh yang lain-lain tuh biasanya ketika kita melihat menahan kayak itu nya kada sabar. Aduh, wah, macam-macam. Sampai nah kadang-kadang istrinya, kadang-kadang anaknya itu disumpahi macam-macam. Ya kalau kadang-kadang kita melihat kayak itu tuh nah. Sadis juga kita melihat nih nah. Ya kalau lalu kita nasihati, lalu kita pandiri ingat-ingat, ya, sabar ya nuai. Kayak itu bang sudah kita ini nih. Nah, apa yang bisa bacaan nuai. Salawat kah yang bisa baca. Istighfar kah, baca istighfar. Zikir kah. Itu kita langsung mengatakan. Nah, mudah-mudahan kita diingatkan lah kayak ini nih. Ya Allah ya. Nah, jadi ingatakan darmai apabila kamu garing baca qul huwallah, kada paman doakan kamu mati misalnya kan kada. Nah, jadi bacaan di situ kita kada tahu pang syukur aja, syukur tertawa darma. Nah, kamu mati darma. Syukur masin. Nah, syukurlah. Belum kawin lagi jadi darma kok. Didoakan matilah. Nah, terbatuk-batuk kawan kita, masyaallah lihat ya. Iya. Nah, jadi baca qul huwallah sitanya. Ya kalau ini baca qul huwallah sitanya, kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Jadi siang pagi hendak puring baca. Ya kalau ngar orang garing itu karko bapak Pak udah sudah. Nah, baca nah jadi dibaca sambil dibaca. Jelasnya kalau berdoa tuh mintai kita lah Allah kesembuhan Allah. Memang kalau sudah memang artinya kan disembuhkan Allah Ta'ala pun juga kita kan ada apa ridha sudah itu pang sudah kan perjalanan kita kan ada apa orang hidup di dunia balalabasan kan ada nikmat apa selalu kan ada juga sedih selalu kan ada juga kadang ada nikmat kadang ada sedih kadang ada bala ya kalau kadang ada macam-macam wajar aja wajar aja itu bang. Nah jadi kita tak paham sudah bahwa dunia ini adalah batahe. Nah ya kalau batahe kalau dia batahe kalau ada, tahu sudah kita. Ya jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita hendak menuju akhirat di sini dulu kita balapah-lapah dahulu. Ya kalau ya
bercapi-capi dulu kalau kita, apalagi hanya bersenang-senang kemudian. Menak bersenang-senang tuh paulana di akhirat kena. Lapah-lapah harus kita mengangkat salon tak bongkok-bongkok kesian wahyu anak patah deh jual kelihatan jadi dah. Nah, wahyu mana badan sama gananya lawan salon. Mangkat salon nah. Bongkok-bongkok aku mahayakan wahyu mangkat lah. Mangkat nih mahayakan banget. Mangkat salon nih. Musia Joko wahyu. Badan sama bang lawan salon. Musia patah Joko. Makanya kayak potongan membau tuh potongannya patah gitu. Nah. Sakit-sakit dulu wahyu ay. Balapalapah dulu wahyu ay. Wajar aja sakit-sakit balapalapah dulu. Lah, mbak itu kena bersenang-senang kemudian wahyu ay. Ya kalau bersenang-senang kemudian, jadi di dunia ini, ayo mangantuk dibangun nih. Ya kalau mangantuk dibangun wajar aja. Kadang apa orang guring harus biasanya mangantuk kali. Ini kita belajar misalnya mangantuk taralo. Guring sudah 8 jam. Guring pulang lah. Nah, kenapa jadi dipukul misalnya? Kenapa jadi dibangunin? Karena apa? Yuk, supaya inya juga nyaman. Sakit tuh dipukul, misalnya oleh paulan, tak, misalnya sakit nih. Wajar aja kan apa? Tapi pacaran seorang nyaman di akhirat. Nah, lihat wahyu. Kayak itu kalau makanya untuk benar orang menuntut ilmu takam di sini nah. Menuntut ilmu itu nyaman untuk benar kita. Ayo lebih baik daripada kita menyedekahkan 1000 ekor kuda. Ini seandainya kita berkitab kada leh, kemudian menulis kada ya kalau lebih baik daripada ngapa ya? Sembahyang sunat 1000 rakaat. Duduk aja di tempat sini setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, duduk aja mendengar. Mendengar aja nya. Paham kah pulang kada kah ngapain dikisahkan guru tadi? Udah tahu juga ngapa aja. Bapak kenapa? Aku guring aja mulai awal bismillah sampai innalillah aja. Sampai wallahu a'lam bishawab guring aja kok. Itu pun dapat juga wahyu kebaikan untuknya. Apalagi nak wujud-wujud bakarina mendengar, menyimak, memperhatikan, mencatat, dibuat ke dalam otaknya, disimpan dalam hatinya. Oh, kayak itu kah? Nanti lebih-lebih lagi diberikan keistimewaan kepada orang tersebut. Intinya akan mendapatkan 7 macam perkara. Satunya diantaranya adalah yaitu apa? Kita terlepas daripada berbuat dosa. Sajam berdiam di sini, kada sing dosaan sajam. Apalagi membantu ya kalau membantu guru-guru kita. Ya kalau untuk menyebarkan dakwah sidin, ya kalau untuk apa? Men-sharekan latih kebaikan-kebaikan kepada orang lain yang membuat ya kalau paulan menjadikan hidayah baginya, dapat pahala. Ya kalau dan menjadikan jariahnya untuk orang tersebut. Nah, kita itu sudah kita. Nah, untung benar kita lah diingatkan yang kayak ini ingatkan dan qul huwallah. Katakan setiap hari baca 100 kali dari ketika kita sakit dan baca juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mudah-mudahan kita diingatkanlah dengan berkat taufik hidayahnya Allah, inayahnya Allah juga lah, ilhamnya Allah Ta'ala lah kita bisa nangkayai ke ini. Nah, ya kalau kira kita sambung pulang, yaitu sambungannya adalah mati syahid. Nah, insyaallah kalau kita sambung lah, jadi kita mulai pulang lah belajar insyaallah. Dan kita seperti biasa kita belajar nang kayak ini lagi. Nah, semalam berapa hari malam apa semalam lah kita. Senin kah gula? Subuh Senin kah gula? Subuh Senin, Selasa, Rabuan, Kamis, Jumat beberapa hari kita libur lah. Insyaallah kita nggih. Karena ada kesibukan di luar, utamanya pulang kampung sebentar lah. Jadi nanti kita lanjut seperti biasa dan insyaallah mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat lah bagi kita khususnya dan bagi orang lain umumnya, wabil khusus untuk keluarga kita berataan. Nah, khususnya di sini ada anak-anak santri Pak dan guru-guru kita di sini sama-sama kita belajar sama-sama saling ingat mengingatkan dan saling kita juga di sini memberitahu sama yang lain. Nah, jadi intinya kita lain adalah semata-mata menjunjung perintah Allah dan menjunjung perintah Rasulullah dan insyaallah mudah-mudahan lah niat hajat kita badatan kabul, niat hajat nang menyaksikan maupun menonton maupun membagikan
lah atau menyukai badataan lah. Mudah-mudahan niat hajat pian-pian badataan semuanya dikabulkan Allah, hajat pian dunia maupun hajat akhirat nah dikabulkan Allah, lagi dimudahkan Allah urusan pian fitni wa dunia wal akhirah. Dan juga insyaallah mudah-mudahan kita badataan lah di sini kita berkumpul, di yaumul qiyamah pun nanti berkumpul lah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita minta doa lawan Allah lah melalui daripada Nabi Muhammad, melalui daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra, melalui daripada Sayyidina Syekhina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan melalui daripada guru kita Syekh Ahmad Ansari lah. Mudah-mudahan berkat beliau semuanya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah lah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha, baliran berataan.